Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsanih wa syukurlahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu wa la syarikalah ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwanih wa ala alihi wa ashabihi wa khillanih. Amma ba'du. Alhamdulillah para ikhwan, asatidz dan ustadzat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bertemu lagi dalam majelis ilmu mempelajari ilmu mustalahul hadis atau yang dikenal dengan ilmu hadis dirayah. Pada pertemuan yang lalu kita sudah bahas hadis sahih beserta syarat-syarat dan kriterianya. Di situ ada 5 syarat. Nah, sudah kita bahas secara tuntas yang disebut dengan sahih lidzatihi, as-sahih lidzatihi, atau secara singkat hadis itu hadis sahih. Pada pertemuan ini kita memasuki pada pembahasan al-hasan. Pertama kali yaitu hasan lidzatihi, hasan lidzatihi. Yang ini sebenarnya secara rutbah atau secara peringkat ini menempati peringkat yang ketiga. Al-hasan lidzatihi, qala musannif rahimahullah, huwa ma rawahu adlun qalla dhabtuhu muttasilus sanadi ghairu mu'allalin wala syadzin. Huwa ma rawahu, hadis hasan lidzatihi yaitu hasan ya, hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang adil. Kemudian yang kedua, dhabtnya kurang tam, qalla dhabtuhu, minim dhabtnya. Kemudian muttasilus sanad, sanadnya bersambung, dan ghairu mu'allal, tanpa illah, dan wala syad, tanpa syad. Jadi secara umum syaratnya hampir sama dengan hadis sahih lidzatihi. Hanya satu bedanya yaitu qalla dhabtuhu, dhabitnya tidak tam. Kalau sahih lidzatihi itu dhabitnya tam, benar-benar sempurna. Adapun hasan lidzatihi ini dhabitnya, kekuatan hafalannya berkurang, maka turun derajatnya menjadi hasan, hadis hasan, hadis hasan. Ya, jadi perbedaannya hanya di satu tempat, yaitu dhabitnya kurang dibandingkan dengan sahih, hadis yang sahih. Misalnya ma rawahu Tirmidzi, diriwayatkan oleh Tirmidzi min tariqi Muhammad bin Amr an Abi Salamah, dari jalur Muhammad bin Amr an Abi Salamah, dari Abi Salamah an Abi Hurairah. Hadis yang sama, Rasulullah bersabda, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki 'inda kulli shalah. Hadisnya ini sama hadis yang dicantumkan pada hadis sahih, hanya sanadnya beda. Di sini melalui jalur Muhammad bin Amr an Abi Salamah. Sedangkan di hadis yang sahih lidzatihi kemarin dari A'raj an Abi Hurairah. Ya, di situ semuanya dhabitnya tam. Adapun di sini ada Muhammad bin Amr. Fa inna Muhammad bin Amr lam yattasil bid-dhabtit tam. Karena Muhammad bin Amr ini hafalannya tidak sempurna, kekuatan hafalannya tidak sempurna, atau lisu hifdzihi, karena hafalannya lumayan buruk. Nah, ini kalau masih ingat kemarin kita bahas pada pertemuan webinar tentang membahas tentang iftiraqu ummati, tentang perpecahan umat Muhammad ini menjadi 71, 72, 73 golongan. Ini ada disebut Muhammad bin Amr di situ. Maka hadis itu termasuk hadis yang hasan. Ya. Jadi hadis kalau dilihat dari satu jalur ini, jalur ini tersendiri, ya, dari Muhammad bin Amr an Abi Salamah, hadis ini sendirian itu hasan lidzatihi, karena Muhammad bin Amr kurang kuat hafalannya. Tetapi kalau dilihat ternyata ada jalur yang kuat dari A'raj kemarin yang dari sahih lidzatihi, maka hadis ini kalau digabungkan dengan hadis yang sahih, maka hadis ini naik derajat dari jadi sahih li ghairihi, yang akan kita bahas pada bab selanjutnya, sahih li ghairihi. Jadi saya ulangi, saya teruskan dulu sampai sahih li ghairihi. Sahih li ghairihi hasan huwal hasan lidzatihi. Jadi sahih li ghairihi adalah
hadis hasan lidzatihi, secara aslinya dia hasan lidzatihi, secara tersendiri. Idza taqawwa bimaji'ihi min tariqin musawin li tariqihi, kalau dia datang dengan jalur yang lain yang setara dengan jalurnya atau justru lebih kuat. Seperti hadis ini hasan lidzatihi, tapi ada jalur yang lebih kuat, yaitu dari jalur A'raj dari Abu Hurairah yang kemarin itu lebih kuat, maka hadis ini terangkat menjadi hadis sahih li ghairihi. Au aksar walau au min aksar walau adna. Jadi penguatnya untuk menaikkan derajat hadis hasan ini menjadi hasan li ghairihi itu harus ada jalur lain yang setara. Au min aksar walau adna. Au min aksar walau adna, gimana nih? Musawin li tariqihi au min aksar walau adna, atau dari jalur lebih banyak walaupun hafalannya lebih buruk lagi, tapi jalurnya lebih banyak, maka hasan lidzatihi ini bisa terangkat menjadi sahih li ghairihi. Misalnya hadis siwak al-mutaqaddim alladzi rawahu Muhammad bin Amr fa innahu taqawwa bimajihi min tariqil A'raj. Misalnya hadis siwak yang tadi tentang laula ana syuqa ala ummati lamartum bis siwak inda kulli shalah yang diriwayatkan oleh Muhammad bin Amr. Dia terangkat menjadi sahih, tapi namanya sahih li ghairihi karena ada hadis yang dari jalur A'raj an Abi Hurairah. Jadi diulangi ya, ketika kita membaca hadis ini, kita membaca hadis riwayat Tirmidzi, misalkan ada laula ana syuqa ala ummati la amartum bisiwaki inda kulli shalah. Kita lihat sanadnya ternyata dari Muhammad bin Amr an Abi Salamah an Abi Hurairah. Kita lihat baru menemukan hadis ini. Kita cek perawinya, ternyata sikoh dobit, tapi ada Muhammad bin Amr kurang dobit. Berarti kita simpulkan hadis ini hasan secara tersendiri lidzatihi, dia sendiri hasan. Tapi kemudian kita cek lagi, ada riwayat lagi dari Sahih Bukhari, ternyata diriwayatkan dari jalur yang lebih kuat dari A'raj an Abi Hurairah. Oh, ini sikoh semua, ini dobitnya tam semua. Oh, berarti hadis ini terangkat, hadis yang tadi dari Muhammad bin Amr terangkat menjadi hasan sahih li ghairihi. Jadi sahih li ghairihi. Kemudian hadis yang dari A'raj tadi secara tersendiri sahih li ghairihi. Jadi satu matan teksnya itu bisa statusnya beda-beda tergantung sanadnya. Ya, seperti di sini secara tersendiri ternyata hasan. Secara tersendiri lagi dari jalur lain, dari thariq yang lain ternyata sahih. Ya. Kemudian yang sahih ini mengangkat hadis yang hasan tadi menjadi sahih li ghairihi. Ya, gitu ya. Jadi seperti itu. Insya Allah mudah ini. Kemudian al-hasanu li ghairihi. Hasan li ghairihi. Hasan karena yang lain. Hasan karena yang lain, karena ada jalur lain. Berarti aslinya hadis ini hadis tidak hasan sebenarnya. Hadisnya atau disebutnya hadis dhaif sebenarnya, tapi karena banyak jalurnya terangkat. Nah, kita lihat apa ta'rifnya atau definisinya. Hasan li ghairihi. Qala musannif wa ma la yakhlu isnadu an masturin aw sayyi'il hifdzi aw nahwi dzalik. Yaitu hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang dalam sanadnya itu, dalam rawinya itu tidak selamat atau terdapat, ya, tidak selamat atau terdapat perawi yang sifatnya mastur. Mastur itu tertutup. Tertutup itu berarti majhul, ya. Lebih spesifik di sini maksudnya majhulul hal. Di sini ada keterangan
Mastur itu majhulul hal. Kita dulu sudah jelaskan jahalah itu ada dua. Masih ingat? Jahalah itu jahalah majhul. Orang yang majhul itu orang yang tidak diketahui. Tidak diketahui itu ada dua kriteria. Tidak diketahui sama sekali atau tidak diketahui lebih jauh gitu ya. Ini sama-sama majhul namanya. Kalau tidak diketahui sama sekali itu namanya majhulul ain. Majhul ain. Itu biasanya dalam sanad disebutnya an rojul gitu atau an imro'ah, tapi jarang imro'ah majhul ya. Nanti satu saat dibahas ya. Majhul ain itu namanya. Ada an rojul dalam sanad, rojul gitu doang. Nah ini nggak diketahui sama sekali, namanya aja nggak tahu, bin siapa, dari siapa nggak tahu. Namanya ini majhulul ain. Majhulul ain, orangnya, zatnya itu tidak diketahui sama sekali, tidak dikenal. Ada yang kedua majhulul hal, yaitu keadaannya tidak diketahui, apakah dia hafalannya baik atau hafalannya buruk. Namanya dikenal, misalkan Muhammad bin siapa gitu. Tapi nama keadaannya, kekuatan hafalannya, adalahnya, dhabitnya tidak dikenal. Berarti ini namanya majhulul hal. Nah, majhulul hal ini punya istilah lain yaitu mastur. Mastur itu tertutup. Mastur dari kata satara yasturu, ada sutroh. Sutroh itu penghalang atau penutup. Jadi hadis hasan li ghairihi ini intinya hadis dhaif. Kenapa dhaif? Di situ ada orang yang mastur, orang yang majhulul hal. Yang kedua sayyi'ul hifz, atau ada orang yang hafalannya buruk, dikenal orangnya tapi dikenalnya buruk. Nah, dikenal tapi dikenalnya buruk. Hafalannya tidak kuat. Banyak salahnya, au nahwu dzalik, atau dan semisalnya. Intinya hadisnya hadis dhaif. Tapi ini dhaifnya masih kriteria yang masih bisa ditoleran ya. Ada dhaif yang tidak bisa tertolong sama sekali. Nah, makanya beliau sebutkan di antara dhaif yang bisa ditoleran atau yang masih bisa terangkat ini orangnya masturul hal atau majhul hal itu ya. Yang kedua itu sayyi'ul hifdzi. Tapi kalau dhaifnya sudah syadid, dhaifnya sudah parah, bahkan sampai kepada derajat kadzab, pendusta atau wadhu', pemalsu, itu nggak bisa ditolong hadisnya. Ya, nggak bisa ditolong. Ya ini hasan bisa terangkat sampai derajat hasan ini karena dia dhaifnya masih ditoleransi. Masih ditoleransi karena cuma mastur atau karena sayyi'ul hifdzi. Tetapi untuk diterima menjadi naik derajat menjadi hasan ada syaratnya. Wa yushtaratu fihi salah satu syurut. Ada 3 syarat. Apa saja kira-kira? Syarat yang bisa mengangkat hadis ini menjadi hasan li ghairihi. Hadis dhaif tapi bisa terangkat jadi hasan. Yang pertama, Allah yakuna mughaffalan. Tidak boleh perawinya itu mughaffal. Apa itu mughaffal? Di sini ada keterangannya. Ai ghairu fatinin. Ghairu fatin itu enggak cerdas, ya, enggak cerdas. Ada hafalannya buruk tapi orangnya lumayan cerdas kan? Karena kurang murojaah aja. Tapi ini hafalannya buruk ditambah orangnya enggak cerdas. Nah, ini akalnya kurang gitu ya. Ini ada dia bisa tolong. Kasirul khata' fi ma yarwi. Dia banyak salahnya. Ada tuh orang-orang yang hafalannya udah dibenerin kak salah terus, panjang-panjangnya salah terus. Nah, ini parah, ini nggak bisa ditolongin hadisnya, nggak bisa diangkat derajatnya. Kedua, Allah yazharu minhu mufsikun. Tidak boleh terdapat cacat yaitu berupa fasik. Tidak boleh yang sudah hafalannya buruk, fasik lagi. Itu mufasik ya, atau boleh dibaca di mufasik sebenarnya. Mufasik penyebab dia disebut orang fasik. Asalis ayyakuna hadisu qad urifa bi an ruwiya misluhu aw nahwu. Nah, ini yang ketiga. Hadis ini dikenal
kenal walaupun melalui banyak jalur-jalur yang dhaif, tapi lumayan terkenal hadisnya. Qad urifa bi an ruwiya misluhu aw nahwu. Ya ini dikenalnya itu gimana? Dikenal untuk mengetahui hadis itu dikenal apa enggak? Ya dilihat ada enggak perawi-perawi lain yang meriwayatkannya. Ternyata ada perawi-perawi lain yang meriwayatkan hadis tersebut. Nah, berarti bisa terangkat hadis ini menjadi hadis yang hasan li ghairihi min wajhin akhar au aktsar. Dari jalur yang lain atau yang lebih dari itu. Nah, itu ya. Di sini ada keterangan di bawahnya. Misluhu au nahwuhu. Al mislu yusta'malu fi ma idza kanatil muwafaqah fil lafzi wal ma'na ma'an. Ya. Kata misl semisal itu kalau secara lafaz dan makna itu sama. Itu berarti bi an ruwiya misluhu itu maksudnya seperti itu. Secara lafaz dan makna itu plek sama. Serupa ya. Mirip dikit lah, beda-beda dikit. Wa nahwu kalau semisalnya nahwuja itu kapan digunakan? Yustamal fima idza kanatil mufawaqah fil makna faqat. Kalau persamaannya itu hanya di makna, lafadznya beda tapi maknanya sama ya. Lafadznya beda tapi maknanya sama, itu berarti nahwuhu. Ya. Nah, itulah hasan li ghairihi. Jadi hasan li ghairihi adalah hasan hadis yang dhaif, tapi dhaif yang dalam istilah ahli hadis itu biasa disebut dhaifun munjabir. Dhaif munjabir. Dhaif yang masih bisa ditolong, masih bisa ditoleran ya. Salah satu munjabirnya tertolongnya itu kalau dhaifnya hanya karena tadi ya mastur atau majhul hal atau sayyi'ul hifzi. Dhaif yang tidak ghairu munjabir, yang tidak tertolong itu tadi kalau wadha', perawinya wadha' atau kadzab, pendusta atau pemalsu hadis, atau mughaffal tadi, mughaffal orangnya terlalu rendah IQ-nya atau terlalu banyak periwayatnya yang hadisnya meriwayatkan hadis itu terlalu banyak salahnya lah. Nah, ini nggak bisa ditolong hadisnya, nggak bisa diangkat menjadi hasan li ghairi, tetap hadisnya dhaif, terlalu banyak salahnya. Ya, jadi saya ulangi lagi istilahnya dalam istilah ulama itu ada namanya dhaif munjabir, dhaif munjabir. Nah, itu pembahasan kita pada kesempatan ini ada 3 bab, yaitu hasan li dzatihi, sahih li ghairihi, dan hasan li ghairihi. Ya, pada kesempatan ini kita sudah membahas 3 bab, hasan li dzatihi, sahih li ghairihi, dan juga hasan li ghairihi. Dan semua kategori hadis ini baik sahih ataupun hasan, baik hasan li ghairihi atau sahih li ghairihi, itu semua masuk dalam kriteria setara hadis min haitsul qabul warad, itu termasuk hadis yang makbul, hadis yang diterima, bisa diamalkan. Semuanya bisa diamalkan. Dan nanti ada pembahasan yang lebih detail, yaitu apakah yufidul yakin atau dzon atau dan lain sebagainya, itu di mabahas lain ya. Jadi hasan li dzatihi itu hadis yang aslinya memang hasan. Kalau sahih li ghairihi berarti aslinya hasan, tapi dia terangkat derajatnya oleh hadis yang lain menjadi sahih li ghairihi. Kemudian hasan li ghairihi itu hadis yang dhaif aslinya, tapi dia terangkat derajatnya oleh jalur-jalur yang lain yang menguatkan sehingga menjadi hadis hasan li ghairihi. Mudah-mudahan bermanfaat. Silakan jika ada pertanyaan atau koreksi, boleh sangat. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan baca kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.